barayakita.com. Radio streaming Baraya dari barayakita.com, berita positif dan inspiratif. Hai Baraya semua, apa kabar? Mudah-mudahan Anda dalam keadaan baik dan sehat ya. Senang sekali rasanya karena kita dari barayakita.com bisa menyapa Anda semua ya. Dan alhamdulillah bersama saya kita akan hadirkan sebuah obrolan yang menarik ya, bareng yang muda dan ganteng, mudi dan cantik ya. Oke, dari Lebah Cerdas Indonesia tentunya di Zillennial Talks ya. Halo, assalamualaikum. Halo, waalaikumsalam Teh. Gimana, sehat? Alhamdulillah. Sehat-sehat selalu. Oke, lama sekali kita nggak bersua nih ya. Iya betul. Tapi dulu terakhir kapan kesini nih untuk Teh Gina dan Kang Raihan? Dulu sempat kesini di tahun 2021. Oh, udah lama ya, 2021 ya. Iya. Setahun lebih ya. Iya. Alhamdulillah ya. Wajah kalian masih sama tapi kok. Iya. Awet muda berarti. Awet muda ya. Awet muda. Emang kalian masih muda ya, please ya. Namanya juga Zillennial Talks ya. Iyalah, kalian masih kaum Zillennial ya. Zillennial. Apa sih, generasi Z ya kalian ya? Betul. Bener ya? Z-Gen. Emang kalau generasi Z itu dari umur berapa sampai umur berapa sih kalau boleh tahu? Kisaran 17 sampai 35-an, Bu. 17 sampai 35 Ya. tahun. itu kaum Zillennial. Iya, Zillennial. Kalau kita baby zoom. Baik, Baraya semua, senang sekali ya karena kita akan hadirkan sebuah obrolan yang pastinya mudah-mudahan menginspirasi ya, dan pasti berfaedah ya. Karena kalau sama narasumber pasti berfaedah. Kalau saya sendiri pasti unfaedah gitu ya. Jadi bareng saya Andreas Medi dan rekan-rekan dari Lebah Cerdas Indonesia. Kita sapa dulu, udah diapain tadi ya? Kenalin dulu ya lebih tepatnya ya. Kang Raihan Ilham, dia adalah Wakil Ketua Umum LCI. Iya. Iya. Kang Raihan asli orang Sunda. Asli orang Sunda, Bu. Dari Cimahi. Oh, Cimohai. Kita kalau orang dulu ngomongnya Cimahi itu Cimohai. Masih sampai sekarang ya, kaum Zillennial masih nyebutnya Cimohai. Wah, Bu, tapi nggak tahu asal usulnya dari mana itu. Asik ya ngomong Cimohai itu enak gitu ya. Oke, Kang Raihan Ilham kayaknya selalu mempunyai ilham ya. Amin. Ya dong, Bu, namanya amin. udah doa tuh dari orang tuanya ya, Raihan Ilham ya. Oke, ini menjabat sebagai Wakil Ketua Umum LCI udah berapa lama? Terhitung sudah hampir mau 1 tahun, Bu. Mau setahun ya? Ya, karena musyawarah besar itu terlaksana itu bulan November 2021. November Ya, ya. jadi mau hampir 1 tahun. Hampir setahun karena sekarang ya hampir ya, Ya, karena masih hampir 1 Agustus tahun. ya. Oke, baiklah. Dan ada Teh Gina Nur Puadah, ia adalah Kepala Departemen Kominfo. Iya, betul. Saya ingatnya jadi departemen ini ya. Ya. Ya Kementerian Kominfo ya. Iya. Oke, Teh Gina Nur Puadah. Ini asli Sunda juga? Iya, aku dari apa tuh? Cileunyi. Oh, orang Cileunyi ya. Macet ya? Iya, Cibiru ada, Masya Allah. Tapi sekarang di mana-mana macet sih. Pokoknya kota Bandung Raya pasti macet ya. Iya. Ini Teh Gina Nur Puadah artinya apa sih Puadah itu? Puadah itu hati. Oh, hati. Berarti hati yang bercahaya ya. Betul. Betul ya, kurang lebih ya. Iya. Yang terus memberikan cahaya untuk Amin, orang-orang ya di Allah. sekitar ya. Amin. Teh Gina sebagai Kepala Departemen Kominfo, ini ngapain aja tugasnya? Tugasnya itu mengelola sosial media, kemudian mengelola konten juga gitu ya. Kan kalau misalkan banyak informasi masuk ke kita harus diolah terus disebarkan. Itu tugas dari Kominfo. Gitu. Oh, tugasnya seperti tiap hari gitu ya. Iya. Pasti banyak informasi ya. Iya, Jadi betul. kalau mau cari-cari informasi tanya Teh Gina aja. Iya. Oke, baiklah. By the way, kalian berdua masih kuliah atau gimana nih aktivitas sehari-hari? Iya, kalau aku masih kuliah semester 6. Semester 6. Menuju semester 7 sih, bulan besok. Bulan depan ya? Iya, di September. Baru mulai ajaran baru ya? Iya, Oke. betul. Di mana? Universitas Pendidikan Di Indonesia. UPI. Jurusan apa? PGSD. Apa tuh? Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Guru sekolah dasar ya? Oh, ngajar SD. Iya, betul. Oke lah, calon guru ya, Iya. cocok lah ya sepertinya ya. Oke. Amin, ya Allah. Kalau Kang Raihan masih kuliah juga? Ya, masih kuliah. Sekarang semester 6, mau sama semester 7. Jadi fokus ke depannya juga selain berorganisasi juga kuliah. Jadi ada 2 prinsip, Bu, kalau saya. Wah, ada prinsip Yang pertama, hidup nih. Pertama, kuliah prioritas, kuliah prioritas. organisasi sampai tuntas. Oh.
Mantap Baraya. Kalau Anda apa prinsipnya? Apa ya? Mantap ya. Baiklah, sekarang kita akan hadirkan obrolan dari Lebah Cerdas Indonesia dengan tema menciptakan generasi muda yang paham opini, fakta dan hoax ya. Ini bahasa kuliahan banget ini. Bersama anak kuliahan. Oke, kita ini lumayan di 2 SKS ya. Pastinya ini informasi yang pastinya akan bisa dijawantahkan ya, bisa diaplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari dong. Betul, ya. Bersama tema yang tadi kita udah sampaikan. Tapi sekilas dulu dong, untuk mereka yang belum kenal Lebah Cerdas Indonesia, bisa disampaikan sedikit lah generalnya aja tentang LCI. Boleh? Silakan Kang Raihan. Ya, jadi Lebah Cerdas Indonesia itu merupakan suatu organisasi Bu ya, tapi berbentuk komunitas yang mana Lebah Cerdas Indonesia merupakan wadah atau ruang aktualisasi dari para pemuda-pemudi terkhusus di daerah Bandung Raya. Nah, bergerak di 4 bidang. Yang pertama bidang pendidikan, yang kedua bidang sosial, yang ketiga bidang pariwisata, yang keempat bidang UMKM atau ekonomi kreatif. Nah, 4 bidang ini kenapa kita ambil atau menjadi langkah fokus kita, karena menyesuaikan perkembangan zaman. Yang mana kan sekarang 4 bidang ini tuh saling berkorelasi lah Bu, saling bersinggungan. Dan juga di mana Lebah Cerdas Indonesia memiliki singkatan kan Bu. Lebah Cerdas Indonesia itu, jadi kami gitu dari LCI ingin memberikan wadah-wadah perkembangan, wadah-wadah pembelajaran khususnya para pemuda-pemudi, karena di Lebah Cerdas Indonesia juga tidak hanya mahasiswa Bu di dalamnya, tapi juga kan ada yang udah kerja, tapi tetap batas umurnya itu di kami ada kualifikasi yaitu 17 sampai 30. Sampai 30 aja. Sampai 30 aja. Tadi bilang 35. Kan untuk di Lebah Cerdas Indonesia. LCI-nya ya. Kalau zilenialnya sendiri sampai 35. Dari Lebah Cerdas Indonesia ini seperti itu Bu. Jadi kalau udah 30 pensiun dong. Iya, saya dari 25. Cepet ya pensiunnya ya. Oke, jadi sebuah komunitas ini ya untuk anak-anak muda ya sampai usia 30 tahun khususnya dengan tadi bidang-bidang yang dikonsentrasikan ya. Fokus. Tadi difokuskan di pendidikan, lalu apa tadi? Sosial, pariwisata dan UMKM atau bisnis ya. Wah, mantap ya. Itu bisa ke idean 4 bidang itu luar biasa loh ya. Oke. Mau menambahkan mungkin Teh Gina untuk LCI-nya sendiri? Boleh. Kebetulan kita baru meraih gelar kejuaraan. Oh serius? Ya, kejuaraan apa? Kejuaraan di Youth Innovation Hunt gitu tahun 2022. Itu diselenggarakannya di Bogor kemarin. Di Bogor. Kapan tuh? Baru kemarin. Minggu lalu. Bulan ini ya, bulan Agustus ini. Betul. Alhamdulillah menyabet gelar juara 3. Gitu. Juara 3 untuk inovasi-inovasi yang sudah kita rancang, kita bangun gitu. Kemudian diperlombakan kan ya Bu. Dan alhamdulillah gelar juara disematkan kepada kita. Itu se-Jawa Barat? Se-Jawa Barat ya. Jadi untuk provinsi Jawa Barat ya. Alhamdulillah. Jadi bersaing dengan berbagai kota kabupaten lain ya. Betul Teh. Kebetulan program itu tuh bukan program yang diinisiasi oleh Pemprov Jabar, terus juga sama Dispora Jabarnya serta instansinya. Kemarin juga pada saat pembukaan dan juga pemberian hadiahnya langsung sama Gubernur Jawa Barat Kang Ridwan Kamil. Jadi emang itu mah program dari Kang Emilnya juga gitu Bu. Alhamdulillah keren ya. Berarti LCI udah menorehkan prestasi dong ya. Amin. Padahal belum terlalu lama kan LCI ini berdiri ya, baru sekitar 2020 ya. 21 lebih ya 2021 awal. Jadi hanya dirancangnya dari 2020 ya. Hanya tadi secara mungkin badan hukum ya atau komunitas ya. Tadi di 2021 ya, dan langsung sekarang ya tahun 2022 menorehkan prestasi tadi ya. Juara tadi juara ketiga ya. Alhamdulillah. Oke, untuk bidang tadi apa? Inovasi kepemudaan ya. Oke, luar biasa. Selamat ya. Terima kasih Teh. Mudah-mudahan nanti terus menorehkan prestasi-prestasi lainnya ya. Sekarang udah berapa banyak anggotanya LCI? Anggotanya ada sekitar 35 orang ya. Ini untuk Kota Bandung aja? Ya, Bandung Raya. Regionalnya memang Bandung Raya. Regionalnya Bandung Raya ya. Oke.
Oke, baiklah kalau gitu. Senang sekali nih kalau dengar prestasi-prestasi dan anak-anak muda ya. Mudah-mudahan menggugah prestasi Baraya semua juga. Udah menorehkan prestasi apa saja selama ini, mungkin di organisasi Anda atau juga di tempat aktivitas Baraya semua ya. Mudah-mudahan menginspirasi. Baiklah Kang Raihan dan Teh Gina, ini berkaitan dengan tema kita, menciptakan generasi muda yang paham opini, fakta dan hoax. Nah, ini mantap ini, karena ini nggak lepas dari keseharian atau juga kehidupan kita ya, yang biasanya penuh dengan berbagai informasi, ada opini, ada fakta, apalagi hoax ya yang sering kali menerpa. Baik, ini pandangan dari kalian nih tentang apa ya, bisa dibilang ini kan pasti kalau berkaitan dengan tema kita ini nggak lepas dari namanya literasi ya, apalagi sekarang literasi digital. Tapi sekilas dong mungkin bisa disampaikan kepada Baraya apa sih itu literasi dan apa itu literasi digital? Jadi memang gitu Bu, Teh gitu, Teteh sekarang jadi ketuaan kalau Ibu ya. Ya kalian gak kompak, yang satu Ibu, yang satu Teteh ya. Jadi kan memang di zaman modernisasi sekarang ini, transformasi digital, opini, fakta dan hoax itu sekarang terkadang khususnya gitu di generasi zilenial masih termakan isu-isu gitu, isu-isu yang tidak berfaedah dan tanda kutip yang tidak sesuai dengan fakta. Dari situ kan bisa tergiring opini kita, bisa saja menimbulkan suatu hal yang sentimen ke setiap orang atau enggak misalkan setiap elemen. Makanya kan dibutuhkan literasi digital, yang mana kan dalam literasi digital ini tentunya kita itu tidak asal baca berita. Dalam artian salah satu contoh kecilnya, di sumber berita itu kan ada validasinya bukan? Ada dari mana sumber ini berasal, terus dituliskan oleh siapa, diterbitkannya oleh siapa juga. Nah di situ bisa lebih jelas gitu dalam hal pengeksplorasian membaca ataupun sebelum men-share berita tersebut. Jadi sebelum lebih jauh, lebih baik dari hal kecil dulu gitu Teh. Kita lihat dulu saja dalam literasi digital ini, jangan sampai isu-isu yang ada sekarang ini tuh karena kurangnya literasi, karena kurangnya berargumentasi gitu. Dari kurangnya berargumentasi juga kan itu bisa membuatkan isu-isu yang ada di masyarakat juga jadi terombang-ambing gitu Teh. Kurang lebih kayak gitu sih. Oke, jadi kurang lebih seperti itu ya. Itu harus kita juga jelas ya mencari tahu sumber, bisa dibilang gitu ya. Tadi yang Kang Raihan bilang ya, harus ada sumbernya yang jelas dari mana. Jadi kita juga dalam menyaring berbagai informasi yang kita dapatkan juga nggak semerta-merta mempercayai itu semua, tapi dicek dulu kebenarannya. Mungkin kurang lebih seperti itu ya. Betul. Oke. Kalau Teh Gina mungkin menambahkan tentang literasi dan literasi digital itu sendiri? Kalau dari aku mungkin lebih ke tata bahasanya ya Teh. Kan ada literasi digital gitu, ada dua kata. Mungkin kita harus selami dulu literasi itu apa sih sebetulnya gitu, digital itu apa. Nah dalam pandangan gini itu literasi sebuah kemampuan baca tulis kan ya. Namun ternyata setelah diselami lebih jauh itu lebih dari itu gitu, dimana ada 5 verba gitu yang Gina cari tahu tentang literasi ini. Yang pertama ada memahami, kemudian ada menggunakan, ada melibati, mentransformasi, kemudian menghayati suatu teks gitu. Jadi kita tidak hanya bisa baca atau tulis gitu. Percuma aja gitu ya Teh, kita bisa baca tapi ini apa sih isinya, nggak tahu apa, gitu, nggak ngerti gitu ya. Kita nggak tahu isinya, terus arahnya gimana, terus tujuan penulisan teks itu apa gitu. Dan dengan literasi ini kita bisa lebih tahu gitu tentang teks tersebut. Nah kalau untuk digital itu kan mungkin dalam bahasa komputernya angka-angka ya Teh, ada 1, 0 dan segala macam. Kalau secara lebih sederhananya kata Gina mah, aduh jadi Sunda. Emang orang Sunda kita ya. Kan selalu ada mahnya. Menurut Gina digital itu lebih ke modernisasi gitu di era sekarang dengan teknologi, dan pasti berkaitan sama perangkat elektronik ya, ada komputer, laptop gitu, ada gawai segala macam. Dan kalau secara keseluruhan gitu literasi digital itu merupakan sebuah kemampuan kita untuk memahami dan menggunakan suatu teks dari sumber yang berasal dari perangkat elektronik gitu. Kurang lebih seperti itu ya. Beda ya kalau calon guru ya, biasanya komprehensif, teratur, terstruktur gitu ya, luar biasa. Jadi kita ngerti gitu ya apa yang dimaksud tadi literasi dan literasi digital ya. Nah kalau opini, fakta dan hoax itu sendiri apa sih? Boleh dijelaskan oleh kalian? Kalau opini berarti kan berawal dari pemikiran kita ya Teh.
kita bisa saja misalkan Gina berpendapat A, tapi kita beropininya mungkin pendapat Gina yang A ini kita jabarkan, kita ejawantahkan tuh seperti apa. Nah, dari opini tersebut kan kita juga harus merasionalisasikannya dengan fakta yang terjadi. Jangan sampai dari opini dan fakta ini jadi berbenturan gitu teh. Apalagi kalau misalkan antara opini dan fakta tidak rasional, tentunya kan akan menimbulkan hoax gitu kalau teh. bertolak belakang. Iya, nanti kan yang ada malah makin bergejolak. Sumber-sumber berita malah yang berita A gini, berita B gini. Sumber dari A sesuai dengan opini seseorang yang disampaikan. Sumber berita B sesuai dengan fakta. Jadi kan berseberangan. Jadi jangan sampai seperti itu teh, kurang lebihnya. Oke. Dari Teh Gina sendiri mau menambahkan opini fakta dan hoax itu sendiri? Sedikit aja ya Teh, karena tadi udah banyak juga disampaikan. Mungkin kalau dari Gina opini itu mungkin pandangan ya, pendapat dari setiap orang. Tapi kalau fakta itu ada datanya. Misalkan kayak kita tinggi badan, terus waktu, berat badan, dan mungkin berhubungan dengan angka-angka juga bisa. Kalau misalkan hoax ya itu tadi tidak berdasar gitu, sumbernya apa, kemudian itu tidak bisa dipertanggungjawabkan gitu kebenarannya kalau hoax. Oke. Dan sekarang kayaknya banyak banget ya orang yang beropini tapi faktanya beda. Ya, betul. Hasilnya tadi hoax ya. Kan banyak banget ya sekarang ya, apalagi dengan adanya ini ya gadget ya. Itu ini sumber utama penyebaran berita yang cepat sekali sampai ya. Dan orang-orang kalau nggak tadi menyaringnya, percayai aja semua berita yang datang gitu ya. Betul. Percaya aja semua. Itu loh Kang Raihan, dia itu orang ini loh, orang mana gitu ya, padahal orangnya di Cimahi gitu ya. Nah, itu karena nggak ada fakta misalkan ya. Jadi banyak sekali hal-hal yang harus kita saring ya. Jangan langsung percaya begitu saja ya. Baik, jadi kurang lebih tadi literasi digital sudah disampaikan ya oleh Kang Raihan dan Teh Gina. Sementara kalau tujuan dan manfaat dari literasi digital itu sendiri apa dong? Tentunya tujuan dan manfaat dari literasi digital itu bagi Raihan itu Bu ya sangatlah besar manfaatnya. Yang pertama, kita tidak mudah termakan isu-isu hoax gitu. Yang keduanya, kita bisa lebih cermat dalam menjaring ataupun dalam melihat suatu sumber berita. Yang ketiganya, di mana kita ingin melakukan sesuatu, kita ingin beropini pun, kita bisa paham karena kita dasarnya dalam hal literasi digitalnya pun sudah tahu. Yang keempat, pada saat kita misalkan contoh hal kecilnya kita membuat konten, tentunya kan konten tersebut jangan sampai asal-asalan nge-upload. Bagaimana kalau misalkan kena kayak hak kekayaan intelektual, kan itu termasuk juga ke literasi digital. Jadi manfaatnya sangat besar gitu kalau bagi Raihan mah. Untuk Teh Gina sendiri? Dari aku, manfaat literasi digital banyak banget ya, khususnya bisa di dunia pekerjaan atau di dunia pendidikan pun sangat diperlukan gitu literasi digital ini. Makanya mungkin agak menyinggung ke jurusan Gina, nggak apa-apa? Nggak apa-apa, boleh dong. Bagi-bagi informasinya. Jadi nanti misalkan di sekolah dasar itu kan nanti Gina terjun ke sekolah dasar, siswa itu diajarkan untuk berpikir kritis gitu. Nggak hanya langsung menerima aja suapan-suapan dari manapun gitu. Jadi harus dianalisis dulu ini dari mana, kemudian jadi kita kuliti gitu suatu informasi itu. Jadi itu penting sekali sih buat kita sebagai generasi, apalagi anak siswa itu kan masih masih punya panjang gitu waktunya gitu untuk kedepannya. Jadi sangat dibutuhkan sih untuk menghindari hal-hal yang nggak diinginkan seperti kerugian gitu ataupun perpecahan dan segala macam gitu. Jadi kalau kita udah punya sebuah pegangan ya, sumber tadi ya, literasi digital tadi, kita juga bisa lebih bijak ya dalam menyaring berbagai informasi yang ada gitu ya. Apalagi berkaitan dengan sekarang ya, begitu banyak berita, gosip ya yang bisa disebarkan lagi kadang-kala ya oleh kita selaku masyarakat ya. Belum lagi kita juga belum mengerti mengenai tadi ya hak hak kekayaan intelektual. Wah, ini kita dapat nih langsung tring ya, dapat tuh ya. Ada fotonya, ada langsung kita sebarkan lagi. Padahal kan di situ juga kan ada hak cipta tadi ya, hak kekayaan intelektual tadi yang nggak boleh sembarangan kita share tanpa izin mungkin gitu ya. Nah, ini yang seringkali kita sebagai masyarakat awam gitu ya terlalu
polos ya, pengennya sih citizen journalism ya. Ya enggak? Wah, ini bagus nih informasinya, kita langsung bagikan, padahal belum tentu benar gitu kan ya. Nah, ini mungkin menyentil kita juga ya, jangan sampai semua berita yang kita terima langsung kita share ulang, belum tentu kebenarannya dipercaya ya. Oke. Jadi sangat banyak manfaat ya dari literasi digital ya. Sekali. Dan ini memang berlaku untuk semua masyarakat, nggak hanya untuk teman-teman kuliah aja nih. Iya, pasti untuk semua masyarakat di kalangan usia manapun gitu. Karena kan kita hidup itu bersosial kan, nggak cuman kaum zilenial tapi semuanya bersosial gitu. Jadi kita dari yang tua, yang muda, masih anak-anak itu bisa untuk menangkal hal-hal yang nggak kita inginkan gitu sih Teh. Oke, tuh Baraya semua ya. Jadi ini sangat penting untuk kita ya. Jadi jangan sampai kita memandang ini mah nggak penting buat saya, apaan sih gitu ya. Justru ini penting karena banyak sekali yang teralami oleh kita ya, atau juga kita terima gitu ya dari berbagai informasi yang kita dengar atau kita baca ya selama ini. Nah, kalau gitu apa saja dampaknya dengan tersebarnya tadi berita-berita yang nggak benar atau hoax atau gosip atau gibah itu loh. Nah, menurut kalian apa tuh? Boleh kan? Tentunya dampak dari termakannya isu-isu hoax gitu Teh ya. Yang pertama yang Raihan rasakan juga, terkadang Raihan pun bisa ada sentimen gitu Teh terhadap seseorang yang contoh misalkan ada berita isu si A contoh ngebunuh si B, tapi kan kita belum tahu fakta yang sesungguhnya itu kayak gimana. Bisa aja misalkan Raihan pun jadi benci, jadi si Ama bilang gitu, daripada dideketin mendingan kita jauhin, padahal kan belum tentu fakta yang terjadinya seperti itu, belum tentu benar. Iya, belum tentu benar, meskipun emang cara yang dilakukannya salah, tapi setidaknya yang seperti yang disinggung di awal, antara opini, fakta dan hoax itu kita harus bisa rasionalisasikan terlebih dahulu sebelum kita bisa kasarnya mah menjudge suatu hal itu betul atau tidak salahnya. Karena kalau misalkan sudah termakan isu-isu hoax, itu bisa saja menimbulkan perpecahan gitu Teh bagi Raihan mah, baik itu perpecahan antar personal ataupun perpecahan antar elemen. Karena berbicara dunia maya saat ini, kata Teteh juga tadi beritanya langsung tersebar cepat. Cepet banget. Itu bahaya Teh. Betul. Apalagi pendapat tadi ya. Apa tadi, opini ya? Opini orang kan bisa sangat subjektif ya, dan itu kadang-kadang tidak rasional tadi ya, hingga orang akan akhirnya like and dislike ya. Saya mah pokoknya gak suka sama dia, jadi dia mau bilang apapun juga nggak dipercaya gitu kan ya. Kadang-kadang seperti itu kalau kita udah beropini tadi ya. Kalau menurut Teh Gina apa nih dampaknya? Kalau dari aku mungkin ada 3 poin. Ini juga menyinggung dari yang Kang Raihan tadi. Ada perpecahan yang pertama, karena kan misalkan ada kubu A, kubu B, kemudian diadu domba gampang gitu ya dengan adanya hoax-hoax itu. Kemudian yang kedua, tercemarnya nama baik juga yang tadi udah dicontohkan. Gina mungkin sedikit menyinggung ada suatu fenomena gitu ya, di mana ada siswa SMA gitu, itu difitnah. Di fenomenanya di Bandung gitu. Itu fitnahnya itu dia difitnah mencuri. Kemudian dilampirkanlah potongan CCTV, padahal sebetulnya tidak seperti itu. Itu disebarkan di salah satu platform dan rame, kemudian mendapat hujatan, dan itu kan sebetulnya sangat riskan juga ya untuk mentalnya, untuk segala macam. Padahal perilaku tersebut tidak benar dilakukan oleh dirinya. Jadi gitu. potongan CCTV-nya juga itu tidak utuh ya, hanya potongan saja diambil satu adegan gitu, gitu ibaratnya gitu ya. Itu makanya banyak juga orang yang berkomentar langsung menjudge gitu tanpa tahu dulu. Jadi mungkin agak miris juga ya. Banyak yang judge padahal itu tidak bersalah orangnya. Tapi kalau sudah seperti itu kan mentalnya susah juga untuk diperbaiki. Dan itu lebih berat lagi nanti ya untuk mengembalikan kepercayaan diri seseorang yang menjadi korban tadi ya. Dan ini kadang-kala orang mungkin
menganggap itu benar karena tadi ada ibaratnya ada buktinya foto, gitu ya. ada videonya. Nah itu videonya atau misalkan screenshot sebuah percakapan, tapi tidak secara utuh ya, hanya ngambil cuplikan-cuplikannya aja hingga orang juga langsung mempercayai begitu saja. Jadi kita juga mungkin harus kembali menyaring ya, ini literasinya tadi kembali ya dari mana gitu ya. Kita juga harus bijak ya untuk menyatakan oh ini benar, oh ini salah. Itu juga harus diteliti lagi, jangan sampai semua sumber berita yang kita terima kita percayai ya. Iya, kemudian ada juga penipuan. Ini sering banget ya penipuannya. Dari zaman dulu sampai sekarang loh ya masih ada aja penipuan gimana. Iya, jadi Gina juga sering mendapat jebakan penipuan, tapi alhamdulillah sampai sekarang belum pernah sih, dan semoga tidak pernah gitu ya. Jangan sampai ya. Jadi mungkin banyak motifnya gitu ya, penipuan itu bisa di telepon, misal di SMS, atau mungkin penipu itu sekarang udah pada licik ya, udah pada pintar juga mencari informasi kita terlebih dahulu, kemudian kemudian memancing kita sehingga kita bisa tertipu akhirnya, dan itu pasti sangat merugikan terutama bagi material ya. Kadangkala kita misalkan di telepon, oh selamat Anda mendapatkan ini dapat hadiah gitu dari misalkan dari bank atau dari provider misalkan ya. Kemudian kita percaya aja dan ya udah kita bisa kalap di situ, kita bisa kerugiannya ada di situ. Betul. Atau mungkin ada juga fenomena yang penipuannya tuh ke orang tua, misal anaknya mengalami bla 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 kecelakaan, rata-rata gitu ya, itu yang sering banget ya terjadi. Itu sebagai orang tua pasti mungkin ya kaget, panik. Apapun mungkin akan dilakukan gitu demi keselamatan putra putrinya. Dan itu ya itu tadi bisa terjerat juga dengan misalkan mengirimkan sejumlah uang, harus butuh cepat gitu, ini nggak bisa difotoin gitu, harus cepat ditransfer nanti anaknya bisa pulang gitu. Dan itu sangat ini juga ya, sangat miris juga. Miris betul. Jadi perlu banget gitu tentang literasi digital ini untuk dipahami bagi setiap orang, mau orang tua, kembali lagi untuk kita mahasiswa dan segala umur lainnya. Iya, dan ini masih aja terulang lagi ya. Padahal begitu banyak informasi yang menyatakan ya mengenai kebohongan itu tadi ya. Tapi mungkin karena tidak semua orang suka membaca ya, atau mendapatkan informasi itu tuh, jadi mereka nggak semuanya tahu hal yang udah sering terjadi. Ternyata pas mereka alami, mereka juga menjadi salah satu korbannya. Itu banyak loh ya, dari penipuan untuk mendapatkan uang, pulsa, terus tuh dapat hadiah mobil lah, dapat uang sekian ratus juta ya kan, dapat pekerjaan ya, terus tadi ya penipuan berkedok keluarga ya karena kecelakaan dan sebagainya ya, yang ujung-ujungnya duit ya, pasti mereka minta uang, entah itu harus ditransferkan ya kan, atau nanti biasa rata ditransfer sekarang ya. Nah ini juga suatu informasi lagi nih kepada Baraya, tidak lelah, tidak bosannya kita sampaikan lagi bahwa ternyata penipuan hoax itu banyak di sekitaran kita yang bisa jadi itu menimpa Anda gitu. Jadi jangan sampai kita langsung percaya begitu aja berbagai informasi yang kita terima, walaupun kayaknya meyakinkan banget gitu ya kan. Kesannya kan mereka rata-rata kita jadi percaya aja, secara tidak langsung kita kayak dihipnotis gitu kan ya, karena kemampuan mereka dalam berbicara yang menyampaikan informasi, jadi kita juga langsung percaya begitu aja. Nah kita harus saring dulu nih, dari mana ini informasinya, dari mana, siapa gitu kan. Ini juga harus lebih kita teliti ya dan cermat ya. Kalau kalian anak-anak muda masih suka dapat penipuan-penipuan gitu nggak sih? Kalau aku pernah beberapa kali ditelepon gitu. Apa tuh contohnya, ngapain tuh? Mengakunya sebagai teman Gina gitu. Terus udah lama katanya, terus minta tolong lagi di kantor polisi. Ya udah Gina mah ngobrol aja ya, dipancing-pancing biar pulsanya habis, ujung-ujungnya ya nggak dikasih karena Gina nggak tahu orangnya itu siapa gitu ya. Ngaku-ngakunya aja ya. Untung kita nggak langsung percaya ya, karena dia pasti minta ditransfer uang ya, karena lagi di polisi gitu ya katanya. Atau enggak misalkan via WhatsApp atau SMS, itu paling banyak sebetulnya lewat SMS ya. Kayak selamat Anda mendapatkan sekian, silahkan hubungi WhatsApp atau link. Itu link itu riskan. Dikasih link ya kita rata-rata sekarang ya. Link itu
kita bisa kecuri informasi kita, kemudian mereka bisa tahu tentang data diri kita, sampai mungkin nomor rekening kita juga bisa tahu kalau kita klik link yang tersebut nggak kredibel gitu. Jadi itu kita harus banyak hati-hati sih Teh. Jangan asal langsung klik ya. Iya, itu link itu sangat berpotensi untuk menjebak kita ya. Menjebak juga. Kalau Kang Raihan pernah ditipu juga nggak? Pernah. Tadi karena link ya. Raihan itu pernah terpancing ada di Instagram itu. Pokoknya promosi gitu Teh. Itu tuh bisa uang itu pokoknya mah dapat uang, tapi juga harus isi survei dan lain sebagainya. Oh iya, seringnya survei ya. Survei. Terus diklik aja linknya sama Raihan, terus dimasukin email, IG, terus juga nomor handphone sama Facebook. Nah, pas kesini 2 hari setelahnya, tiba-tiba Instagram Raihan itu ke logout sendiri Teh. Logout sendiri, iya dihack pas Raihan mau masukin passwordnya juga salah. Untungnya kan emailnya nyambung ke IG, jadi langsung di pengamanan meskipun emang butuh beberapa hari. Ya. Cuman untuk Facebook mah betul-betul hilang Teh. Hilang aja. Sampai akun Facebook Raihan itu kayak apa sih, misalkan dijual beli uang dukun teh gitu tadinya. Jadi Raihan yang jadi banyak yang nanyain ke Raihan, mana nana ngejual kieu di Instagram juga. Ya apalah itu yang dukun-dukun gitu. Raihan nggak tahu Teh. Itu pernah juga loh akun saya Facebook juga dulu ya. Itu jadi ya kena itu juga, terus banyak yang make gitu ya. Untuk jualan lah gitu. Atau ada yang sampaikan harus ngasih menyebarkan gambar-gambar tidak senonoh kayak gitu, video. Nah itu banyak banget loh. Berarti kita harus hati-hati dengan link tadi, jangan langsung asal klik ya. Bahkan kita lumayan, ini ikuti survei ini ada dapat hadiah ya sekian. Gitu ya. Ini lumayan ikutan survei gitu kan ya. Ternyata banyak yang tidak valid juga ya. Kayak gitu ya. Tuh banyak ternyata bahaya ya. SMS ya, terus WhatsApp ya sekarang ya. Bahkan juga mungkin bisa kita mendapatkan link baik itu di media sosial kita ya, rata-rata sih gitu ya, di Facebook, Instagram ya, yang DM juga banyak ya. Ini kita harus hati-hati sekali karena itu siapa tahu adalah penipuan atau hoax tadi ya. Oke. Tapi nggak ada kasus-kasus yang merugikan banget nggak kan? Nggak ada. Alhamdulillah. Nggak sampai ya, jangan sampai ya. Karena kalau anak muda pasti harus lebih kritis ya. Beda mungkin sama mereka yang udah mungkin dewasa ya, yang nggak ngerti orang tua kita mungkin mereka bisa aja percaya kalau misalnya ada yang nelfon mengaku saudara lah apalah, akhirnya kita harus mengeluarkan sekian rupiah ya. Hati-hati. Betul ya. Kata tulis mah hati-hati di jalan. Hati-hati di jalan. Dia lagunya. Baik, nah kalau kalian sendiri sebagai generasi muda gimana caranya supaya menangkal hoax tadi? Tipsnya. Yang pertama tipsnya dari hal kecil gitu tuh ya. Contoh misalkan dari link-link itu juga kita harus bisa lebih cermat dalam melihatnya. Terus yang keduanya dalam menangkal hoax kita juga harus lebih harus lebih cerdas lah. Dalam artian cerdas di sini jangan sampai hal-hal yang seyogyanya belum terjadi, kita sudah bisa berasumsi secara luas, terus kita udah bisa ngegosipin ke orang-orang, ke kawan-kawan gitu. Kan jangan sampai kayak banget gitu. Itu ya. Jangan sampai jadi hal kecilnya mah kita harus lebih harus lebih bukan evaluasi, harus lebih menyaring terlebih dahulu lah sebelum apa yang kita ingin bicarakan, sebelum apa yang akan kita bagikan. Itu dari hal kecil karena Raihan pun masih belajar akan hal itu. Terkadang kan ada berita apa, ada video apa gitu ya, asal share aja, asal omong aja, kemarin ini ramai di IG gini, tapi kan belum tentu itu benar. Benar ya. Jadi harus emang dari diri kita diri sendiri dulu gitu tuh. Oke. Kalau dari Teh Gina? Dari aku mungkin pengalaman nggak bisa bohong ya Teh. Tapi mungkin kita sebagai kaum muda gitu yang
belum terlalu jauh mengarungi hidup. Masih ini ya, masih terus mencari gitu ya. Kita bisa banyak baca informasi gitu mengenai penipuan, hoax dan segala macam. Atau kalau misalkan kita dapat sebuah informasi, ya jangan ditelan mentah-mentah. Kita harus ada perbandingan dulu, berita di laman A kayak gini, di laman B kayak gini. Oh, ternyata ini nggak betul gitu beritanya. Kemudian kalau misalkan kita sudah dapat informasi, ya udah mending disimpan dulu aja sendiri, jangan sampai kita tiba-tiba nyebarin aja. Itu pernah kasus juga teh. Ini teteh kalau tahu dari tahun-tahun sebelumnya, kayaknya satu Indonesia kena prank gitu katanya. Yang mana tuh? Jadi ada kasus satu orang yang mengaku dirinya dibully gitu ya oleh teman-temannya kalau tidak salah tuh ya. Iya kayak pernah nih. Terus. Ya, kemudian di sosial media kan rame itu. Terus pada bikin hashtag justice for bla bla bla. Oh iya. Itu udah kan rame-rame se-Indonesia itu teh. Bukan hanya sekota doang ya se-Indonesia. Sampai artis-artis pada turun. Semua ikut. Gitu, semua ikut. Dan ternyata faktanya nggak seperti tidak itu ya, gitu. di prank semua ya. Itu parah banget sih. Jadi kadang-kadang kita langsung percaya karena begitu banyak orang, tokoh misalkan ya, atau influencer lah ya yang menggaungkan hal itu. Jadi kita lantas percaya ya, oh ini kayaknya bener. Betul. Mungkin masyarakat nggak salah-salah amat kalau misalkan si Indonesia kena ya. Karena semuanya mungkin ini kayaknya bener deh, soalnya ini sumbernya terpercaya, jadi ikutan gitu ya. Apalagi sekarang di tweet kan banyak ini ya tagar-tagar, wah ini udah banyak ikutan gitu ya. Padahal kita belum tentu juga tahu itu benar ya. Betul. Itu iya sih, itu ya di Twitter kan banyak tagar itu kita kalau lihat pasti banyak yang nge-tweet hal yang sama gitu. Rentan juga sama black campaign ya. Iya, itu mungkin tapi agak sulit ya teh kalau membedakan dari masa dari jumlah masanya. Tapi ya balik lagi ke yang tadi, kita harus lebih aware aja. Kalau misalkan ada informasi yang kita dapat, ya jangan langsung disebarin. Kita harus telaah dulu gitu. Itu betul tidak gitu. Jadi sebenarnya bedanya antara fakta dengan hoax itu apa sih kalau menurut kalian, ya, supaya ini juga kita jadi lebih bijak lagi nih Bare. Ini kayaknya bohong deh. Oh ini kayaknya bener. Nah itu gimana caranya untuk bisa membedakan? Ada ini nggak informasi dari kalian? Tips gitu tuh ya. Yang pertama, yang kata Raihan bisa sebagai tambahan wawasan ilmu gitu ya. Tentunya kan sekarang juga dari contoh dari Kementerian Kominfo juga sedang banyak program-program tentang literasi digital ataupun misalkan dalam menangkal isu hoax. Nah, dan juga banyak webinar-webinar nih dari kampus-kampus. Ikutilah gitu teh terkait kelas-kelas atau webinar-webinar tersebut. Karena berbicara misalkan fakta dan hoax bisa dikatakan keduanya masih 50-50 karena kita juga kan harus cermat dalam melihatnya. Faktanya seperti apa dan juga hoaxnya seperti apa. Karena kalau berbicara fakta kan tentunya kalau kata Raihan gitu teh harus benar-betul sinkron gitu dalam hal yang terjadi sebelumnya itu kayak gimana, terus juga kedepannya kayak gimana, dan juga dari pemikiran-pemikiran secara rasionalisasinya itu kayak gimana, baru itu bisa dibilang fakta yang terjadinya kayak gitu. Jadi kan jangan sampai fakta yang terjadi ini asa dibuktikan misalkan si A udah ngelakuin ini karena kemarin ngelakuin ini gitu ya kan, itu belum tentu sesuai juga kan kalau misalkan hanya dilihat dari satu kacamata. Kalau misalkan hoax kan jangankan dari satu kacamata, dari 10 kacamata pun kalau misalkan berbeda opini dan tidak rasional itu bisa menimbulkan hoax juga gitu tuh. Kayak gitu sih. Iya betul juga sih ya, emang agak ini ya susah juga ya, tapi ya kita pasti bisa lah ya mencari tahu ya untuk mencapai satu titik kebenaran gitu ya. Oke. Kalau dari Teh Gina mungkin mau nambahkan gimana supaya bisa membedakan hoax dengan fakta? Ya boleh sih. Kalau dari aku mungkin hoax itu punya karakteristik tersendiri gitu. Ada karakteristiknya segala ya. Wah. Jadi gimana? Biasanya judulnya udah provokatif dari awal gitu. Kan banyak kita dapat spam ya Teh, misalkan artis meninggal beritanya ya headline-nya ini banget gitu ya, mencolok banget gitu. Biasanya yaitu buat clickbait aja biasanya gitu. Tapi mungkin untuk
fakta juga kan di era sekarang bisa dimanipulasi. Itu akan sangat sulit sih kalau buat fakta. Jadi kita bisa mengenali yang hoaxnya. Iya, iya. Jadi biasanya provokatif ya. Provokatif. Terus antara apa sih judul dengan isinya suka enggak sama ya. Enggak betul gitu. Enggak ada kaitannya kadang-kala apalagi kalau misalkan hoax berita-berita yang inilah ya, yang receh gitu ya. Biasanya itu sangat timpang banget ya. Betul. Tapi udah misalkan kalau kita hal-hal yang fakta biasanya tadi ya jelas ya ada sumbernya, ada datanya ya valid enggaknya, dan biasanya sumber juga itu sangat mempengaruhi ya. Kredibilitas suatu sumber itu bisa mempengaruhi kepercayaan kita ini berita benar atau enggaknya, kurang lebih gitu ya. Betul. Kalau kita ini apa sih sumber beritanya? Dari apa sih ini nggak jelas gitu ya, kita juga nggak langsung percaya. Biasanya kita akan mencari tahu ke sumber-sumber literasi yang lain yang mungkin lebih besar ya, bisa dibandingin ya. Karena zaman sekarang kan kayaknya cepet banget ya informasi nyampe. Misalkan aja ya, kalau saya mendapatkan informasi berita duka cita gitu ya, nggak akan langsung percaya kalau misalkan nggak cek lagi gitu ya. Apalagi dulu saya kerja di radio gitu ya kan, kata pendengar ini nih meninggal, nggak akan langsung diinformasi, bahaya kan? Itu bahaya banget kalau misalnya kita nggak cek resikonya, betul pasti akan cross check dulu ke keluarganya ya, atau ke sumber-sumber lain yang bisa dipercaya. Jadi jangan sampai kita langsung menginformasikan aja. Kan banyak ya artis kena meninggal, masih sehat-sehat aja, itu banyak kan ya hal-hal tersebut terjadi ya. Iya, terus juga teh. Ya terusus kan untuk kaum milenial sama kaum milenium teh. Iya. Milenial, assalamualaikum. Sebentar lagi kan seperti yang kita ketahui bersama akan ada pesta demokrasi secara nasional gitu teh ya. Nah, jangan sampai gitu kita pun khususnya kaum milenial tidak cermat dalam membaca berita, tidak cermat dalam menentukan sikap. Dikhawatirkannya kita sebagai pemuda ini hanya dijadikan boneka atau alat yang bisa menyebarkan isu-isu tidak sesuai dengan fakta, terus muncullah perpecahan. Karena akan berbicara momentum politik apalagi 2024 itu sangat riskan gitu teh ya. Makanya ya mulai dari sekarang ya. Dari sekarang juga akan banyak muncul berita-berita hoax gitu dalam hal berbagai bidang, dalam hal beberapa kebijakan. Makanya juga harus betul-betul cermat lah dari sekarang. Jangan sampai kejadian kayak 2019 pun terjadi lagi, bahkan sampai sekarang pun masih ada kan teh. Iya, selalu ada gitu ya yang namanya hoax ya. Jadi emang apalagi kita ditumpangi gitu ya untuk beberapa kepentingan tertentu ya. Apalagi mungkin kaum zilenial ya yang mungkin ini kayaknya masih belum terlalu, tadi kayak Teh Gina bilang pengalaman hidupnya belum terlalu panjang gitu ya. Asam garamnya masih sedikit itu bisa dimanfaatkan kalau misalkan kitanya tidak cermat gitu ya. Jadi emang ya ini mudah-mudahan dengan kekritisan para generasi muda bisa menampik ya berbagai isu-isu kayak gitu ya. Mudah-mudahan ya. Kekritisan para pemuda insyaallah ya. Baik, asik ya kalau ngobrolin soal ini ya, hoax, opini, fakta gini ya, yang pastinya keseharian kita sering temukan Baraya ya. Yang mudah-mudahan sekarang ya kita nggak banyak menjadi korban ya. Atau jangan-jangan kita salah satu pelaku ya, mengedarkan berbagai informasi. Bisa jadi kan? Ternyata kita ikut mengorbankan orang lain juga, udah kita jadi korban, ngajak-ngajak yang lain lagi. Cukup sampai di kita aja ya. Kalau berbagai hoax atau berita-berita yang tidak benar atau negatif, cukup nyampe kita aja, kita saring, udah kita tutup ya. Jangan sampai kita ikut menyebarkan lagi ya kan. Itu bahaya ya. Karena kejadian teh sama Rehan gitu. Kenapa tuh? 2 minggu 3 minggu lalu ya kan kebetulan Rehan pun mengikuti kontestasi di kampus itu teh dalam pemilihan ketua BEM. Nah di situ kan memang apalagi idealis-idealis dari para mahasiswa itu sangatlah besar gitu. Sedikit-sedikit nimbulin isu A, bisa aja jadi ke yang lainnya juga ikutin A. Sampai-sampai gitu isu yang nyerang Rehan pun banyak gitu teh. Padahal Rehan sendiri tidak mengetahui akan hal itu, bahkan tidak melaksanakan, tidak melakukan hal itu. Nah jadi berbicara dalam hal ruang lingkup kecil pun gitu. Pengalaman Rehan di kampus pun udah se-ekstrim gitu bagi Rehan gitu ya. Apalagi ini untuk secara nasional untuk kedepannya jangan sampai kayak gitu. Itu betul kerasa sama Rehan gitu. Ya.
ternyata kecil juga lama-lama bisa jadi besar ya. Betul. Dan itu sangat cepat ya, sangat cepat sekali informasi hoax itu terjadi nyampe ke kita ya. Jadi zaman sekarang itu lebih cepat ini ya, dari klik-klikan gitu daripada kita mungkin ngomong secara langsung ya. Jadi cepat sekali udah nyampe mana informasinya ya kalau kita tidak hati-hati ya. Oke lah. Luar biasa nih, mudah-mudahan memberikan inspirasi banyak untuk Baraya semua ya. Amin, apalagi para generasi muda ya, supaya bisa lebih bijak lagi ya. Amin. Ini dong informasi dari LCI apa aja nih untuk Baraya semua yang ingin gabung di LCI, mungkin ada informasi-informasi lain? Untuk Baraya-Baraya semua, terkhususnya misalkan kaum zilenial, apabila ingin bergabung ke Lebah Cerdas Indonesia, silahkan untuk menghubungi kontak di Instagram. Tapi karena untuk sekarang ini open recruitment sebagai anggota atau kepengurusan sudah ditutup, mungkin untuk periode selanjutnya ataupun misalkan dalam kegiatan-kegiatan program kerja LCI kedepannya, kalian bisa berikut serta, bisa berkontribusi sebagai volunteer. Karena sebagai volunteer pun itu sebagai salah satu kriteria untuk diterima menjadi kepengurusan Lebah Cerdas Indonesia. Kayak gitu. Oke. Kepo-keponya di mana nih Lebah Cerdas Indonesia? Oh iya, buat kepo-keponya itu bisa kunjungi di Instagram kita lebahcerdas.id. Kita juga punya TikTok. Oh ya? TikToknya? Ya. Wow, seru-seru. Apa tuh namanya? Username-nya sama dengan yang di Instagram, jadi nggak usah repot-repot menghafal ya. lebahcerdas.id ya. Jadi akan langsung dapat ya, mau di TikTok, mau di Instagram ya. Itu akan tahu informasi dari LCI seperti apa ya. Oke. Sama IG saya juga boleh kalau mau. Apa tuh Raihan Ilham. Wah, Raihan Ilham. Kota Gina? IG aku Ginan RP. Ginan RP. Pakai N ya? Iya, Ginan RP. Anda suka rupiah ya? Udah kan. Kita nanti dolar kita dolar ya. Ujung-ujung dolar. Ujung dolar ya Allah. Oke, closing statement kalian nih berkaitan dengan tema kita, bagi generasi muda supaya lebih paham mengenai tadi ya, berbagai literasi, opini, fakta dan hoax. Boleh apa? Closing statement kalau dari Raihan gitu teh, simple aja. Kan dari tema pun sudah menjabarkan opini, fakta dan hoax. Jadi cermat-cermatlah dalam merasionalisasikan sesuatu hal yang terjadi, dan juga dalam hal berpandangan, berpikir, jangan sampai hal-hal yang poin pertama antara opini dan fakta itu tidak bisa sinkron, yang kedepannya bisa saja menimbulkan hoax. Jadi betul-betul cermat dulu dalam pemikirannya, rasionalisasikan dengan fakta yang terjadi, cross check kata Teteh tadi juga, sehingga apa yang terjadi itu, apa yang akan kita sampaikan ke yang lain itu betul-betul fakta yang terjadi dan tidak terjadi perpecahan kedepannya. Jangan sampai ada perpecahan ya. Itu perpecahan. Concernnya ya. Tegina juga sama kah? Kalau dari aku sedikit aja teh. Kalau dulu mungkin ada istilah mulutmu harimaumu. Oh iya. Kalau sekarang sampai sekarang masih ya. Masih dong. Mungkin kalau sekarang jadi ketikanmu harimaumu. Oh, iya, betul. Ketikanmu harimaumu. Ketik kita ya. Ini jempol kita ini ya. Iya, kita bisa melakukan apa aja ya teh. Jejak digital itu sangat ini. Itu sangat dahsyat ya. Jadi kalau kita tidak bijak ya, kita akan terperangkap di dalamnya ya. Dan kadang-kadang misal kita lihat lagi, kita kok kayak gini ya dulu. Ya nggak, kalau kita lihat rekam jejak kita, kok ini ya on banget sih. Aduh, malu banget gitu. Malu banget ya kan. Aduh. Ya jadi hati-hati sebelum kita mengirimkan ya ke hasil ketikan kita, dibaca dulu. Jangan langsung. Ya, saat kita emosi tidak stabil, kita lagi marah ya, lagi kecewa ya, lagi sedih, jangan asal langsung posting ya. Sebar. Itu bahaya ya. Coba kita baca lagi. Bisa kalau kita baca lagi, tunggu dulu sebentar aja ya, tarik nafas dulu. Biasanya kita akan jangan nggak jadi. Sebenarnya nggak gitu. Pernah kan udah ngetik nih status ya, wah kita udah lagi ambek, lagi marah. Kita baca dulu, tunggu sebentar. Biasanya sih kita jangan deh, nggak jadi. Ya, apaan sih nggak jelas? Cancel. Nggak usah nih, buat apa? Buat gitu. Apa kayaknya nggak banget deh buat saya gitu ya. Suka gitu kali ya. Nah itu jadi mungkin satu tips lah untuk Baraya semua, supaya kita juga tidak termakan banyak opini ya, atau hoax yang tidak betul gitu ya. Yang namanya juga hoax belum tentu betul ya. Oke, Kang Raihan, Tegina, makasih lah udah mampir ke studio Baraya kita. Kita tunggu nanti program-program lainnya, informasi-informasi lainnya dari LCI untuk Baraya semua ya. Kenang-kenangan biar kalian harum, ini kan kita disponsori oleh parfum gue. Coba mana tangan kalian? Boleh. Coba biar wangi ya, pulang dari sini wangi.
Ini sebuah tips ya supaya wangi. Diparfumkannya di nadi ya, bisa di nadi, lalu di siku ya, di belakang kuping biasanya dan di dada. Biasanya itu akan sangat kuat ya. Kalau parfum ini nggak harus di ketiak ya, jangan sebaiknya. Jangan ya. Jadi tadi di titik-titik yang saya sebutkan, insya Allah akan sangat wangi sekali karena parfum gue ini, kalau yang ini yang silver ya, bertahan sampai 8 jam. Ada lagi yang diamond, ada yang platinum, itu lebih lama lagi. Nah, pokoknya untuk barai semua yang tertarik karena wangi banget kan, coba kalian wangi kan? Mau nge-review. Nah, boleh banget. Wangi kan? Aku suka banget sih. Suka karena nggak terlalu strong dan enak gitu. Enak ya. Nah kalau ini karena custom, kalau ini tanggal lahir barai kita. Nanti bisa disesuaikan dengan tanggal lahir kalian, gender, golongan darah, dan nama. Bisa tuh? Iya, jadi tiap orang akan berbeda. Jadi kita punya wangi kita sendiri, nggak akan sama dengan yang lain, gitu ya. Jadi kalau yang butuh silakan ke barai kita ya. Parfum gue banget ya. Oke deh, makasih ya. Nanti insya Allah ketemu sama teman-teman yang lain. Salam juga untuk rekan-rekan LCI semua ya. Oke Baraya, demikian obrolan kita di Zilenial Talks ya, bareng teman-teman dari Lebah Cerdas Indonesia, Kang Raihan dan Tegina. Akhirnya saya Andreas Medi dan juga segenap kru bertugas mohon diri. Sampai jumpa. Jangan lupa untuk simak terus baraikita.com, berita positif dan inspiratif. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baraya Kita, berita positif dan inspiratif, serta info wisata, bisnis, kesehatan, dan pendidikan. Barayakita.com